Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku sekalian. Shalom. Shalom. Ya. Ini penampilan saya untuk pertama kali semenjak PPKM dan kita di rumah. Ya. Semoga di penampilan pertama ini menjadi penampilan yang berkesan buat kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita langsung saja membaca Alkitab kita dalam Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Mari perhatikan Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saya tambah satu lagi, ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah tentang Kristen Yunus. Saya memberi topik pembicaraan kita, memfokuskan pemikiran kita, memfokuskan hal dari pemikiran kita ini yaitu tentang Kristen Yunus. Bukan Yunus yang Kristen ya, tapi Kristen Yunus. Saya memberi temanya Kristen Yunus. Karena kenapa saya berikan Kristen Yunus? Karena ada banyak hal yang terkait dari Yunus ini, dan itu ada di dalam diri kekristenan, di dalam diri orang Kristen, di dalam diri orang percaya. Nah, kita akan lihat nanti apa korelasinya, apa hubungannya dengan Yunus dan kekristenan. Nah, makanya saya berikan fokus pembicaraan kita adalah tentang Kristen Yunus. Ini tidak berbicara agama, tetapi ini berbicara pribadi seorang Kristen. Maka mari kita coba berpikir tentang Yunus. Mengapa itu menjadi sifat dari seorang Kristen? Ya, kalau kita berbicara tentang Yunus, maka itu sudah menjadi hafalan paling paten. Ya, itu sudah menjadi hafalan paling paten yang bisa kita ceritakan dari awal hingga sampai akhirnya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah dari kecilnya sudah di gereja ini, wah itu sudah sering. Ya. Kalau tidak ada bahan sekolah minggu, pasti dicari di Yunus, di Daud atau di mana lah. Tapi biasanya di Yunus. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan di sini. Yang pertama, siapa si Yunus ini? Yang kedua, mengapa Yunus yang diutus ke Niniwe? Mengapa Yunus yang diutus ke Niniwe? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Yunus? Apakah tidak ada yang lain pada saat itu? Apakah tidak ada lagi orang yang pantas dan layak pada saat itu? Sehingga harus Yunus yang diutus, harus Yunus yang dipilih oleh Tuhan. Mengapa harus Yunus? Lalu apa latar belakang kitab Yunus ini? Lalu apa alasan Yunus melarikan diri
dan korelasinya bagi umat Kristen pada zaman sekarang. Lalu yang berikutnya, setelah misi selesai dan berhasil, apakah Yunus senang? Apakah ketika misi itu selesai, ketika misinya dia lakukan dan itu berhasil, apakah dia merasa senang? Kita akan melihat itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita dipilih, ketika kita disebut namanya, ketika kita diutus oleh seseorang, ya misalnya nih di dalam satu sekolah diutus pergi untuk studi banding atau dinas dari kantor misalnya. Diutus oleh direkturnya, diutus oleh kepala sekolah, diutus oleh pimpinannya. Lalu ketika dalam perjalanan, ya semuanya dengan harapan bahwa semua biaya perjalanan itu ditanggung. Lalu ketika dia melarikan diri, ketika dia justru tidak memfokuskan dirinya dengan utusan itu, dengan misi itu, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Ya. Ketika seseorang diutus pergi ke luar kota, dinas dan segala macam, maka harapan dari perusahaan atau sekolah, ilmu yang dia dapatkan di luar sana, dia bisa membagikan ke dalam sekolah atau di dalam perusahaan tersebut. Yunus diutus, Yunus dipilih, Yunus dipanggil. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita lihat siapa si Yunus ini. Sehingga ia menjadi pilihan yang utama. Bukan tidak ada yang lain pada saat itu, pasti ada yang lain. Tetapi kenapa hanya Yunuslah yang menjadi pilihan pertama Allah? Ya, yang pertama, Yunus itu adalah putra Amitai. Amitai itu artinya kebenaran. Lalu Yunus itu burung merpati. Tetapi kita lihat dalam prosesnya, dalam perjalanan Yunus untuk pergi ke Niniwe itu, tidak ada yang terlihat sesuatu tentang arti namanya seorang merpati. Seorang merpati yang setia, yang kudus, yang suci, tidak punya empedu. Dia tidak memiliki itu. Nah, Yunus ini adalah seorang nabi dari kerajaan Israel atau Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria Yerobeam kedua. Ya. Yunus hidup setelah masa Nabi Elia dan Elisa. Menurut salah satu tradisi, ini hanya menurut salah satu tradisi, Yunus adalah anak laki-laki yang dihidupkan kembali oleh Nabi Elia dalam satu Raja-Raja pasal 17. Nanti bisa Bapak Ibu cek di sana. Lalu tradisi yang lain juga meyakini bahwa Yunus adalah putra perempuan Sunem yang dibangkitkan kembali dari kematian oleh Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Lalu dia berasal dari Get-Hefer, 3-5 km dari utara Nazaret di Galilea. Nah, ini Yunus. Lalu ada lagi tadi ya. Itu asal usul dari seorang Yunus. Ya. Artinya Yunus ini adalah seseorang yang benar-benar orang Israel asli, bukan campuran. Dari masa kerajaan Yerobeam, ketika masa penjajahan, ketika mereka dijajah dan terkalahkan, dia ada di situ. Pertanyaannya nanti, kenapa Yunus ini sampai melarikan diri? Kenapa dia tidak taat saja kepada Tuhan? Nah, kita lihat latar belakangnya. Asyur adalah ibu kota Niniwe. Jadi ibu kota Niniwe itu adalah Asyur, yang memiliki kekuatan agresif dan destruktif. Ketika menaklukkan bangsa lain, keseringan yang mereka lakukan, ingat, keseringan yang dilakukan oleh Asyur ini adalah memisahkan keluarga dan mengirim mereka ke tempat yang berbeda-beda. Jadi misalnya
Bekasi misalnya menaklukkan Jakarta misalnya, contoh ya. Bekasi menaklukkan Jakarta. Tetapi ketika ditaklukkan, atas penaklukan mereka itu tidak dikumpul, tetapi itu dipisahkan, dikirim ke Kalimantan lah, dikirim ke Papua lah, itu satu-satu. Jadi tidak Bekasi tidak akan menyatukan keluarga ini, tapi dipisah-pisahin, dikirim kemana-mana, dijadikan budak lah dan segala macam. Dalam artian dijual. Nah itu kebiasaan ketika Asyur atau Niniwe ini mengalahkan satu bangsa atau satu kota. Akibatnya Asyur dibenci oleh semua bangsa termasuk Israel yang pernah ditaklukkan tahun 722 sebelum Masehi. Ke-10 suku Israel yang dibuang dari daerah mereka masing-masing seluruhnya dimusnahkan dan tidak terdengar lagi beritanya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bangsa Israel dikalahkan oleh Asyur, lalu keluarga mereka masing-masing itu dipisah-pisahin, dibuang. Mereka bukan hanya ditaklukkan, tetapi bagian-bagian dari keluarga mereka itu dipisahin. Anak dipisahin dari bapaknya, bapak dipisahin dari istrinya. Jadi mereka tidak satu. Bayangkan jika dalam keluarga Bapak Ibu sekalian terjadi hal yang sama. Jadi ketika Bapak Ibu orang Jakarta dijajah oleh orang Bekasi, dikalahkan oleh orang Bekasi lalu dipisahin, apa yang terpikirkan di dalam otak kita? Yang pertama, orang Bekasi kurang ajar, tidak tahu diri, mereka nggak tahu bagian dari Indonesia ini. Kenapa kami harus dipisahkan? Lalu muncullah dendam, muncullah kebencian di dalam diri orang Israel. Dan mencari cara bagaimana Asyur, bagaimana Niniwe ini bisa musnah. Orang Israel bergumul setiap hari, terus meminta kepada Allah, musnahkan Niniwe. Asyur, ibu kota Niniwe. Berarti Niniwe ini adalah satu provinsi atau satu bangsa. Dengan mengutus Yunus ke Niniwe, maka Allah menunjukkan kasih kemurahannya kepada setiap bangsa termasuk yang paling dibenci oleh Israel. Kemarahan Yunus kepada Allah yang mengampuni musuh yang sangat dibenci oleh Israel. Israel yang kita lupa itu ya, umat pilihan Allah. Mencerminkan sikap serupa bangsa Israel pada umumnya. Jadi begini, kebencian atau kemarahan Yunus kepada Allah itu menunjukkan sifat secara umum bangsa Israel. Yunus ini membenci Niniwe, berarti semua bangsa Israel juga membenci Niniwe. Sehingga Yunus marah kepada Allah. Yunus marah kepada Tuhan, tidak terima dia. Nah, lalu Israel ini mencoba membentengi kasih Allah kepada orang-orang Niniwe. Justru Allah sebaliknya, bahwa kasihnya itu untuk semua bangsa, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi kondisi keadaan apapun, tapi kasih Allah bagi semua orang. Bangsa Israel mencoba membentengi ini supaya Allah tidak menunjukkan kasihnya kepada Niniwe, apalagi mereka dengan klaim kami ini bangsa pilihan loh. Kami ini sudah dipilih Allah. Harusnya Allah itu hanya berpihak kepada kami. Wah, ngeri kan? Nah, mengapa Yunus yang diutus ke Niniwe? Yunuslah yang hidup pada zaman kekalahan Israel dengan Asyur dan melihat secara langsung bagaimana orang Asyur ini, Niniwe ini memperlakukan bangsa Israel dengan tidak manusiawi. Dia hidup di zaman itu.
Yunus adalah satu-satunya dari sekian bangsa Israel yang sangat membenci Asyur dan telah meninggalkan misi Allah dalam diri mereka, yaitu menjadi terang bagi semua bangsa. Tetapi ketika mereka terkalahkan, terang bagi semua bangsa itu redup dengan kebencian. Bayangkan, misi Allah dalam diri bangsa Israel itu ketika mereka dipilih menjadi terang bagi semua bangsa, bukan malah memunculkan kebencian dan kemarahan atas diri mereka, sehingga mereka membenci Niniwe, membenci Asyur. Apa mereka tidak ingat ketika Allah marah kepada mereka, lalu Allah mengizinkan itu terjadi kepada mereka, mereka dijajah, mereka dibuang. Mereka tidak ingat itu. Yang mereka ingat adalah kami ini bangsa pilihan. Harusnya Allah berpihak kepada kami. Niniwe itu harus dimusnahkan. Enggak boleh mereka diselamatkan. Apa alasan Yunus melarikan diri dan korelasinya bagi umat Kristen zaman sekarang? Kita lihat peta perjalanan dari Yunus. Yunus tuh ada di sini, Bapak. Bangsa Israel tuh ada di sini. Niniwe itu ada di sini. Gak jauh sebenarnya. Dekat. Ya. Mungkin dia lompat batu juga sampai di sini. Ya. Lompat batu juga sampai nih. Tapi gak sedekat itu juga sih. Tapi setidaknya dekat. Dibanding dia melarikan diri ke Tarsis. Tujuannya apa? Dia melarikan ke Tarsis. Dia melarikan diri ke Tarsis jauh banget. Sedangkan dia ada di sini. Ya, tinggal satu hari katakanlah di sini. Ini kayak jauhnya antara Nias dengan Sibolga 9 jam doang. Ya. Tapi ke Tarsis itu berhari-hari. Ke Tarsis itu berhari-hari, naik kapal berhari-hari. Ya. Karena ini adalah perbatasan perdagangan dan orang-orang yang datang untuk berdagang. Sehingga ketika dia melihat di Yafo itu ada yang berangkat, dia pergi, dan itu kapal barang. Bukan kapal penumpang. Kapal barang tapi dia menumpang. Tujuannya apa? Melarikan diri. Sejauh itu. Padahal di sini apa kata Allah kepada Yunus? Pergi ke Niniwe, lalu jika mereka tidak bertobat dalam waktu berapa hari? Hah? Berapa hari? Jangan ragu-ragu. Hah? 3 hari apa 40 hari? Hah? Yang saya tahu sih 40 hari ya. Saya tidak tahu apakah udah berubah. Kalau udah berubah nanti tolong saya dikoreksi. Ya. Lalu dia pergi ke Tarsis. Tujuannya apa? Pergi ke Tarsis. Kalau Allah mengatakan kalau mereka tidak bertobat dalam jangka waktu yang sudah saya tentukan itu, maka Niniwe akan dibinasakan. Ya kan? Dia pergi jauh. Tujuannya apa? Setidaknya kalau melewati hari di mana perjalanan ini terjadi, maka Niniwe hancur. Wah, ternyata Bapak kita ini konsen dia rupanya, mengikuti cerita rupanya dia. Niniwe hancur. Tujuannya itu. Jadi saya melakukan perjalanan beberapa hari, tetap kan ini juga lewat laut, ini juga lewat laut kan? Nah, ini lewat laut, sama aja. Nah, dia lewat laut juga, tapi berhari-hari. Kalau ini kan paling berapa jam lah dia nyampe di sini. Katakanlah 1 hari dia nyampe di sini. Ini sampai berhari-hari dia nyampe di sini. Jadi kalau dia sampai pada di mana Tuhan menentukan hal itu dan dia belum sampai ke Niniwe, nah berarti Niniwe hancur. Pintar itu si Yunus itu. Ya.
Lalu nanti setelah ke Tarsis, dia muter ke sini. Baru saya, terus nanti Tuhan tanya, gimana Yunus? Jauh perjalanannya Tuhan. Hah? Kan gitu kan? Keseringan kita kan seperti itu. Kemana Pak? Ke sana Pak. Hah? Macet. Wah. Udah sampai di mana? Ini macet banget Pak. Ini dia baru buka pintu keluar ke garasi kok. Macet banget. Muter dulu dia, muter gitu. Tumben terlambat hari ini Pak. Iya, anak saya baru dimandiin. Alasannya banyak. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan gak mau dia sampai ke Tarsis. Gak mau. Tuhan menghambat dia dalam perjalanan. Ya. Nah, apa alasan Yunus melarikan diri dari misi Allah? Alasan Yunus melarikan diri dari misi. Yang pertama, Niniwe adalah bangsa yang berdosa dan tidak mungkin bertobat. Ya. Terkadang pemikiran orang Kristen itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dulu waktu saya di Nias itu, saya itu anak yang paling hancur dari keluarga. Hancur, hancur banget malah. Ya. Kalau saya tidak menjadi buronan polisi, saya tidak sampai di Jakarta. Saya sampai dibilangin, wah ini udah, ini anak ini udah gak punya masa depan. Udah, gak usah lagi digubris. Wah dari om, saudara bapak, saudara ibu, semuanya sampai sepupu-sepupu tuh udah gak peduli. Ya. Hidupnya di kuburan, baju cuma satu-satunya dari saat itu sampai selama itu, satu-satunya. Nggak ada yang peduliin. Kenapa? Pemikirannya adalah udah nggak punya masa depan. Dosanya udah banyak, masuk neraka itu. Terkadang orang Kristen terlalu apa namanya ya? Terlalu munafik dengan itu. Terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Dosanya banyak. Makanya dia sakit, pasti dia berdosa. Jangan ambil keputusan. Keputusanmu bukan keputusan Tuhan. Karena segala sesuatu itu keputusan itu Tuhan, bukan kita. Tugas kita apa? Bagaimana orang-orang Kristen ini terfasilitasi untuk mengenal Allah. Tapi terkadang kita memfasilitasi mereka mengenal Allah. Mereka malas mengenal Allah. Oke lah, Niniwe ini orang yang berdosa. Ini bangsa yang berdosa. Tidak mungkin bertobat. Hei Yunus, kamu diutus Allah menjadi terang ke sana. Ya. Allah mengutus Yunus untuk menjadi terang bagi Niniwe. Agar mereka tidak menjadi bagian dari neraka. Maka Yunus, go. Pergi. Ini malah dia lari. Yang kedua, Yunus takut karena Niniwe adalah bangsa yang jahat. Pikiran Yunus itu sudah terpatri di dalam dirinya bahwa Niniwe itu adalah bangsa yang jahat. Tidak mungkin lagi bertobat. Kalau kita datang ke sana, saya takut dibunuh, saya takut dia apa-apain, saya takut, dan saya takut. Ini Tuhan lo yang ngomong lo sama dia. Tuhan lo yang memilih dia lo. Tuhan lo yang menetapkan dia. Tuhan lo yang mengutus dia. Seolah-olah dia sedang meragukan kuasa pemilihan Allah atas dirinya. Di rumah kami sering berargumentasi dengan istri saya. Jadi satu saat kita berargumentasi tentang Musa yang tidak masuk ke tanah Kanaan hanya karena gara-gara dia marah karena memukul
batu dan lalu airnya keluar. Lalu istri saya, Tuhan itu gimana sih? Toh cuma marah doang. Ya kasihlah kesempatan. Lalu saya bilangin, dia marah kepada siapa? Dia marah kepada umat Israel. Dia marah dengan keputusan Allah. Harusnya Musa itu enggak boleh marah. Karena bangsa Israel itu urusan Allah, bukan urusan Musa. Kamu mau dimaki-maki kayak kamu mau dilempar kayak kamu mau dilempar pakai kotoran sekalipun, bukan urusanmu mengurusi bangsa Israel, itu urusan Tuhan. Enggak usah kau urus itu. Yang perlu kau urus itu adalah kuperintahkan lakukan, kuperintahkan lakukan. Kalau bangsa Israel tidak terima, itu urusanku, kubunuh mereka di padang gurun. Musa dia urus itu. Karena bangsa Israel marah terus, marah, bersungut-sungut terus. Lalu bangsa Israel juga terus memberikan kata-kata yang kurang manis dalam hati Musa, sehingga terpancinglah hatinya untuk marah. Memang Tuhan suruh memukul, tapi dia memukul disertai dengan kemarahan. Allah itu sedang mengatakan, ngapain kamu marah sama bangsa Israel? Bukan urusanmu itu. Itu urusanku bangsa Israel, karena aku yang pilih dia dan aku yang pilih engkau. Maka lakukan saja perintahku. Ya. Jadi Bapak Ibu, kami ini hamba-hamba Tuhan itu seperti itu. Ya. Urusan kami apa? Melaksanakan perintah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang baik. Kalian tidak dengar, itu urusan kalian dengan Tuhan. Bangsa Israel ketika tidak dengar apa yang dikatakan oleh Musa, mereka mati di padang gurun semua. Angkatan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, hanya angkatan Yosua dan Habir. Kaleb. Kaleb apa? Hah? Kaleb. Tua jadi kadang-kadang lupa. Ya. Hanya angkatan Kaleb dan Yosua yang masuk. Angkatan Musa nggak masuk. Kenapa? Itu generasi pemberontak. Sehingga tidak masuk. Kaleb dan Yosua hanya angkatan mereka yang masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, ikutilah kata gembalamu. Cukup dengan itu. Gak usah banyak cincong lah. Ikuti saja apa yang dikatakan. Pelayanan, layani. Lakukan saja. Urusan engkau nanti segala sesuatunya tentang Tuhan, itu urusanmu dan urusan gembala dengan Tuhan. Udah. That's it. Gak ada lagi yang lain. Ya. Nah, Yunus dia tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tapi dia juga mengintervensi kuasa Allah. Niniwe itu bangsa yang berdosa, enggak mungkin bertobat lah itu. Ya Niniwe itu bangsa yang jahat, apalagi ya Niniwe dengan ibu kota Asyur pernah mengalahkan mereka dan memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Mereka pernah melakukan kami selayaknya bukan manusia. Lalu najis menginjakkan kaki ke sana. Nggak maulah ke sana. Seolah-olah kalau dia pergi ke Niniwe itu kakinya kotor. Itu bisa menajiskan dirinya. Ya memang kalau kita lihat pada perjanjian lama, ya, Keluaran, Bilangan, Ulangan dan Imamat itu, ya, kalau kita bersentuhan dengan orang berdosa kita akan menjadi najis. Nah ini juga Yunus ini begitu. Ini menginjakkan kota yang di mana kota ini berdosa, najis. Karena ada rencana Tuhan yang akan mengampuni bangsa tersebut. Nah lihat, kalau mereka tidak bertobat selama beberapa hari ini, aku akan memusnahkan mereka. Berarti kalau mereka bertobat, tidak jadi dimusnahkan. Tidak jadi dimusnahkan. Sehingga Yunus mengatakan, kalau mereka nanti bertobat, diselamatkan, waduh, gawat. Mereka akan menjadi bagian dari kerajaan Allah.
Berarti bukan kami hanya umat pilihan yang masuk ke kerajaan Allah, tapi Niniwe yang tadinya berdosa, mereka bisa masuk kerajaan Allah. Selama ini kami dibunuh oleh Tuhan karena dosa. Selama ini hanya sedikit aja kami melanggar firman Tuhan, dibunuh. Mereka hanya dengan gampangnya bertobat, diampuni, enggak jadi dimusnahkan. Udahlah, gue melarikan diri. Yunus menginginkan dengan melarikan diri, maka jika sudah sampai pada harinya, itu Niniwe dimusnahkan. Lalu yang ketujuh, Yunus merasa Allah tidak lagi berpihak kepada Israel, tetapi berpihak kepada Niniwe, musuh mereka. Yunus sangat membenci bangsa Niniwe. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang terpikirkan di dalam otak kita ini tentang kekristenan? Apa yang terpikirkan tentang saudara kiri kanan kita? Apa yang terpikirkan ketika kita datang ke rumah Tuhan? Apa yang kita pikirkan? Lalu ketika kita keluar dari gereja ini, apa juga yang kita pikirkan? Apa aksi kita setiap hari? Apa yang kita lakukan setiap hari di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat apapun? Apa yang kita lakukan? Ya. Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, itu sudah Tuhan tetapkan. Itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan tetapkan. Engkau ada di kantor sana, itu Tuhan tetapkan. Engkau ada di perusahaan di sana, itu Tuhan tetapkan. Engkau menjadi istrinya, engkau menjadi suaminya, itu sudah Tuhan tetapkan. Pertanyaannya, apa yang kau pikirkan tentang orang-orang yang selalu ada di sekelilingmu setiap hari? Artinya, kalau engkau ada di keluarga itu, engkau diutus Allah di situ. Jangan engkau ini suami ini geblek banget. Udah dibilangin gak ngerti-ngerti. Ya itu tugasmu istri dan suami. Ya. Yunus mengintervensi. Terkadang kita datang ke gereja, terkadang kita pelayanan, terlalu banyak yang kita intervensi di sana. Sampai pada akhirnya kita tidak senang untuk pelayanan. Sampai pada akhirnya kita tidak terima lagi pelayanan. Karena apa? Aduh, kalau main sama pemain musik itu gak enak. Terlalu banyak variasi. Aduh, kalau WL itu, aduh Pak Eko saya gak mau deh kalau dia yang WL. Pak Eko saya kalau dia yang main bass. Pak Eko saya gak mau dia kalau main drum. Lalu lu maunya apa? Selalu menjadi pilih-pilih. Yunus memilih melarikan diri. Kenapa? Mengintervensi pilihan. Ya. Nah, setelah misi selesai, berhasil dan berhasil, ya, pada akhirnya Yunus kembali. Itu pun melalui proses. Ya, dia harus dimakan ikan besar dulu, bukan ikan paus ya, ikan besar. Lalu setelah itu dia dibawa ke daratan dan dimuntahkan. Lalu baru dia pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus memberanikan diri datang ke Niniwe, menginjil. Dia khotbah, dia sampaikan berita keselamatan. Dia sampaikan semua. Berhasil? Berhasil. Akhirnya Niniwe bertobat. Harusnya senang dong, ya enggak? Wah, satu bangsa bertobat. Bayangin, dari bosnya sampai binatang-binatangnya bertobat. Ya kan? Kan itu binatangnya disuruh puasa juga. Berarti bertobat dong, itu. Dari pemimpinnya, dari rajanya, hingga sampai binatangnya bertobat semua. Harusnya senang. Tambah jemaat. Wah kan? Tambah jemaat. Setelah itu dibaptis, ya enggak? Setelah dibaptis, perpuluhan nambah. Asik kan? Ya enggak? Harusnya senang dong. Ini enggak senang. Yunus enggak senang. Setelah misinya berhasil, dia enggak senang. Ya, lalu oleh karena kelelahan,
capek, dia tidur. Oke, apakah ketika misi itu selesai dan akhirnya berhasil, apakah Yunus senang? Tidak. Justru Yunus mengintervensi kemahakuasaan Allah. Yunus kesal kepada Allah karena Niniwe bertobat. Berarti harusnya dalam pemikiran Yunus ini, dia datang ke Niniwe itu hanya sebagai formalitas. Yang penting gua ikut perintah Tuhan, daripada gua 3 hari di dalam perut ikan, mendingan udahlah pergi aja ke Niniwe dah. Yunus tidak senang Niniwe bertobat. Daripada nanti Pak Gembala tanya saya, udahlah saya datang ke gereja lah. Daripada Ibu Gembala nanti nanyain saya datang ke gereja aja lah. Ya, nanti biasanya kan Bapak Gembala itu kan lagi sukacita tuh, tapi dia lihat ke belakang juga. Nanti kalau saya tidak ada, waduh, bisa ditelepon, bisa di WA nanti aku, aduh, mendingan udah datanglah ke gereja. Ke gereja hanya sebagai formalitas, bukan kerinduan. Bukan karena kita rindu kepada Tuhan, bukan karena kita rindu mendengarkan firman, bukan karena kita rindu bersekutu, tetapi supaya gembala tidak nanti telepon saya, karena kalau udah Pak Gembala telepon tuh ribet. Hanya melaksanakan tugas saja. Ya. Nah, Yunus tidak menerima karena Niniwe bertobat. Bahkan ketetapan Allah pun Yunus tidak terima. Bahkan ingin mendahului kemahakuasaan Allah. Coba, Yunus pasal 4. Ya, ini sudah akhir dari misi. Ya, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu. Ya, lihat. Kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus kesal, Yunus tidak terima Niniwe itu bertobat. Yunus tidak terima ketika Allah membatalkan rencananya untuk memusnahkan Niniwe. Dia tidak terima. Ya. Yang mengerikannya apa? Ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Wah. Bayangkan Bapak Ibu. Allah sudah memberikan belas kasihannya. Harusnya 3 hari di dalam perut ikan itu dia mati. Sekarang dia mengatakan, ya Tuhan, cabutlah nyawaku. Kenapa nyawamu dicabut? Karena Niniwe sudah bertobat. Engkau tidak senang dengan tindakan Tuhan. Engkau tidak senang kalau satu dari antara bangsa ini akan bertobat. Engkau tidak senang kalau engkau diintervensi oleh gembala. Engkau tidak senang kalau ditegur oleh gembala. Engkau tidak senang kalau ditegur oleh hamba Tuhan. Engkau tidak senang kalau kau ditelepon karena engkau datang ke gereja. Engkau tidak senang. Apa hakmu untuk itu? Aku memilih gembalamu untuk menggembalakan engkau. Urusanmu kepada aku, bukan kepada gembala. Jadi artinya Bapak Ibu, kita ini tidak boleh menyalahkan gembala. Enggak boleh sedikit pun. Kalau mau nyalahin, salahin Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih dia. Simple. Pilihlah, salahinlah orang yang telah memilih dia. Bukan malah kita nyalahin gembala. Ayat 6. Ya, dia keluar kota nih. Dia udah keluar dari kota Niniwe. Ya, udah selesai misinya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah
penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Dia sedang beristirahat ini, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segeralah sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ya. Tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Bayangkan Bapak Ibu, sampai segitunya Yunus marah kepada Allah. Sampai segitunya Yunus tidak menerima Allah bertindak membatalkan, memusnahkan bangsa Niniwe. Segitu kesalnya Yunus tidak menerima pertobatan Niniwe. Segitu kesalnya. Bahkan kepada Allah pemberi hidup yang menciptakan kehidupannya, dia kesal. Bagaimana jika seorang anak marah kepada bapaknya? Saya rasa pun kalau Ariel marah kepada bapaknya, gak usah kau kuliah, gak ada lagi jajan, gak boleh lagi kau keluar dari rumah ini, kurung kau dari rumah ini. Kuikat kau, kakimu pun kuikat. Dijual motormu itu, gak usah kau lagi naik motor. Kau ke kampus tuh, ke sana ke Bogor itu, jalan kaki kau. Ketika seorang anak marah kepada ayahnya, mengintervensi tindakan ayahnya untuk kebaikan anaknya. Yunus melakukan itu. Pohon jarak itu ciptaan Tuhan, dia marah sama pohon jarak itu coba. Bayangin coba, sampai ciptaan Tuhan saja dia marahi. Orang Kristen itu begitu tuh. Udah dikasih berkat, bukan ini yang ku minta Tuhan. Lalu apa yang kau minta? Ku minta iPhone, kok malah Xiaomi yang dikasih? Ya itu dulu lah kesanggupanmu. Xiaomi dulu kau pakai. Kalau kau bisa merawat Xiaomi itu, ku kasih kau nanti iPhone 2045. Ya. Saya minta iPad Pro terbaru 2020, dikasih Huawei. Ya sudah, syukuri saja. Aduh Tuhan, gak gini, gak gengsi ini. Ya, Huawei ini produk Cina ini, udah berantem pula sama Amerika kan. Harusnya aduh Tuhan, janganlah. Saya sekali lah, pendeta inilah pakai iPad lah. Lalu kalau Tuhan mengatakan, apa hakmu? Tuhan mengatakan kepada Yunus, selayaknya engkau marah. Bahkan ciptaan Tuhan saja yang sudah ada, dan itu sudah melindunginya satu hari, dan ketika itu layu, dia marah. Bayangkan Bapak Ibu saudaraku sekalian, Anda sudah diberkati, datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, merindukan supaya tidak PPKM. Lalu Anda datang ke gereja, lalu apa yang kau kerjakan di gereja? Latihan lagi yang khotbah, nyinggung dia udah. Nyinggung mulu kalau dia khotbah, bikin sakit hati. Kita mulu yang disinggung, singgung kayak di gereja sana. Ngapain gue singgung di gereja sini kalau ada di sini kan gitu. Nah, terkecuali kalau udah nggak ada orang, saya khotbah, saya singgung tuh gereja di sana. Ya, lalu ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri dengan ternak yang banyak. Ya. Artinya Yunus nggak peduli. Yang penting Niniwe dimusnahkan. Tapi Tuhan mengatakan, bagaimana aku menunjukkan
belas kasihanku kepada kota yang besar itu, yang tidak mampu membedakan mana kiri dan kanan. Artinya mereka tidak bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Semuanya sama. Bagaimana aku menunjukkannya, Yunus? Coba dulu, kalau kau intervensi kuasaku, coba dulu kau tunjukkan. Coba dulu kau ceritakan. Coba dulu kau kasih solusinya. Coba dulu. Kebiasaan kita apa? Hanya taunya mengkritik. Apa luar biasa loh Bapak ini. Kalau ikut kuis langsung menang. Ya. Kita sukanya mengkritik, memberikan solusi nggak ada, kritik doang. Kritik gembalanya, kritik bu gembalanya, dikritik anaknya. Kok makin semakin gemuk anaknya itu. Jangan-jangan mereka makan persembahan lagi. Lalu ketika rapat majelis dan segala macam, kalau bisalah uang persembahan itu Pak majelis gini. Supaya apa? Karena dia melihat anak gembala tambun gitu kan. Lalu dilihat, mulai dikritik. Gak usah kritik lah, ya. Gak usah kritik. Kritik tapi berikan solusi. Itu yang benar. Kalau nggak ada solusi, nggak usah kau kritik. Yunus mengkritik, nggak setuju. Lalu akhirnya Allah sepertinya Allah sepertinya memberikan ruang. Oke lah Yunus. Sekarang bagaimana caraku menunjukkan belas kasihanku kepada bangsa yang besar itu, yang tidak mampu membedakan kiri dan kanan? Coba dulu Yunus, kau kasih dulu pendapatmu. Bagaimana menurutmu kalau kau jadi Allah? Bagaimana dulu caranya? Ada rupanya Yunus menjawab. Sukanya mengkritik doang. Kritik. Pak Gembala dikritik kalau berkhotbah, Pak Tian juga dikritik kalau berkhotbah, Pak Arin juga dikritik kalau berkhotbah. Semuanya dikritik. Ya udah kalau begitu kau yang khotbah. Kita lihat, hebat gak kau? Kau yang khotbah. Kalau dia WL lompat-lompat sih, itu tidak mengundang hadir. Kau yang WL minggu depan. Ya, siapa yang kritik WL minggu depan, jadwalkan dia jadi WL. Kita lihat. Kalau nggak kencing dia di depan sini. Mereka kira jadi WL itu bagus. Saya pelayanan di Subang itu di GSPDI. Pertama kali saya pelayanan, seminggu saya berdoa, 3 hari puasa tanpa makan dan minum. Jemaahnya banyak. Dan itu orang berpendidikan semua. Mati lawak kalau salah. Pentakosta juga. Untungnya saya pelayanan terus di Pentakosta, cuma 1 kali doang di Protestan. Ya. Apa main drumnya salah-salah? Kau besok main drum. Ya, kan gitu. Ya. Orang itu tidak bertobat kalau tidak kejedot. Saya selalu bilang itu, udah biarin aja, ntar kejedot baru dia tahu. Kalau kita katakan nggak boleh, jangan merokok, nggak boleh, jangan kau merokok, jangan kau minum alkohol, nggak boleh. Kan nanti dia ngeles. Mana Pak Gembala dalam Alkitab nggak boleh merokok, nggak minum. Padahal di Alkitab pun Paulus menyuruh Timotius minumlah anggur. Berarti bisa dong Pak Gembala. Wah kan, ngeles. Ya udah, kalau begitu lanjutkan. Kalau kau mau cepat masuk surga, merokoklah lebih banyak. Untuk syarat masuk surga apa? Mati. Masalah kau masuk surga itu bukan urusan kita. Tapi kalau kau mau cepat masuk surga, banyak-banyaklah merokoklah. Banyak-banyaklah minum arak. Banyak-banyakin aja. Ya. Lalu beberapa hari ini saya terima video tentang tato. Ya. Jadi dia mengatakan, sebenarnya tato itu boleh. Ini seorang pastor. Tato itu boleh. Ya. Lalu dia mencoba mengcombine dengan ayat firman Tuhan yang di imamat itu tentang jangan menjarah tubuhmu. Nah, lalu dia benar sih sejarahnya, karena menjarah tubuh itu adalah memukul-mukul tubuh hingga sampai berdarah-darah. Kalau tato kan tidak berdarah kan? Lalu dia mengatakan, kan itu bukan tato.
Lalu dia mengatakan, justru saya bertato setelah melayani Tuhan. Jadi setelah dia jadi pendeta baru dia bertato tangan, kaki, dan badannya pun bertato. Lalu saya mulai berargumentasi dan saya mengatakan, kalau tato itu indah di tubuh kita orang Kristen, kenapa waktu kita lahir nggak disertakan tato? Kenapa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kenapa nggak disertakan tato? Kan indah, kan seni, ya kan? Kalau itu memang benar, harusnya kan apa? Adam dikasih tato di sini, wah keren kan? Ya. Lalu Hawa dikasih tato dari kaki sampai ke sini, wah lebih mantap tuh, tatonya naga lagi. Kalau itu memang benar bagus, kenapa Tuhan tidak memberikan itu? Lalu si pendetanya bilang, itu kan argumentasi. Ya jawab dong argumentasiku, masa nggak kau jawab? Kau bisa berargumentasi, ku bantah argumentasimu. Ku kasih antitesisnya. Sekarang saya masukkan tesis, masukin antitesismu. Ya, hanya Tuhan yang menentukan keselamatan. Kembalinya ke situ. Hanya menentukan keselamatan. Tapi dengan pernyataanmu kau sesatkan jemaat. Ya, makanya Bapak Ibu, nanti di akhir itu semua berhubungan. Nah, Bapak Ibu, saat kebencian terpelihara dalam diri kita, maka hal baik pun tidak berdampak apapun dalam kehidupan kita. Ingat, Yunus melihat kebaikan Allah. Apa hal yang tidak diterima oleh Yunus? Dia dibuang ke laut, nggak mati kan? Tapi Tuhan menghadirkan penyelamat, yaitu ikan besar. 3 hari di dalam perut ikan tidak mati, lalu dimuntahkan ke daratan. Lalu dia pergi ke Niniwe, dia tidak dibunuh, tidak dijahati, berjalan misinya dengan baik. Dan akhirnya pekerjaannya apa yang dilakukan berhasil, bertobat. Tapi karena kebencian sudah ada di dalam diri Yunus, maka hal baik yang dilakukan Tuhan itu tidak bernilai apa-apa. Ketika kita memelihara kebencian di dalam diri saya, di dalam diri kita, maka hal baik pun yang kita lihat itu tidak akan bernilai apa-apa. Karena saya sudah benci kepada dia. Maka hal baik pun yang dia lakukan, kita pasti akan protes. Hal baik pun yang akan dia lakukan, kita akan kritik. Dia pakai baju saja, kita kritik. Ih, kok pakai baju garis-garis, kayak baju penjara, kayak baju narapidana. Padahal begitu banyak yang dia lakukan hal baik selama ini. Ih, kok jas itu sih yang dia pakai itu kan jas Korea. Makanya dia cocok kayak Korea. Dikritik juga itu. Semua dikritik. Kenapa? Karena kebencian sudah terpelihara di dalam diri kita. Bapak Ibu, apakah kebencian masih ada di dalam diri kita? Kalau masih ada, jangan sampai hal baik yang Tuhan lakukan itu tidak bernilai apa-apa. Jangan sampai hal baik yang dilakukan oleh orang sekitar kita itu tidak bernilai apa-apa. Itu hanya kita anggap numpang lewat saja. Saya undang pemain musik. Jadi kesimpulannya apa? Jika iblis tidak mampu mengubah kita menjadi jahat, maka iblis akan mengubah kita menjadi orang yang merasa paling benar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, iblis tidak mampu mengubah kita menjadi jahat. Mungkin tidak bisa. Tapi dia akan mengubah kita menjadi orang yang paling benar. Kalau Yunus apa? Bukan hanya menjadi jahat, tapi dia merasa benar. Selama ini dia merasa benar. Sebagai bangsa Israel, dia merasa benar. Mereka sudah menjajah kami. Mereka sudah tidak memperlakukan kami dengan manusiawi. Itu melanggar perintah Allah. Harusnya mereka musnah. Merasa benar. Tapi Allah berbalik. Jadi jika iblis tidak mampu mengubah kita menjadi jahat, dia akan mengubah kita menjadi orang yang paling merasa benar. Jatuh-jatuhnya adalah jahat. Kuasamu terlebih besar. Saya mengundang kita
kita semua sama-sama berdiri, mari kita nyanyikan. Haleluya Yesus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memberikan hidup. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar, Tuhan kamilah yang paling besar. Sehingga kami percaya, yakin bahwa tidak akan pernah terlambat kasih setia Tuhan datang dalam hidup kami. Kami belajar dari Yunus, kami belajar dari pribadi Yunus, yang dari awal hingga sampai akhir mengintervensi kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar dari itu. Jika Tuhan memberkati kami hari ini, itu adalah bagian kami. Jika Tuhan tidak memberkati sekalipun, kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan, tanpa menyalahkan Engkau, tanpa mengintervensi kuasa-Mu. Tetapi lanjutkanlah kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan akan melingkupi, menaungi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara,
Dan biarlah firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing tiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.